Halo Bola Sporter, kembali lagi bersama saya Meta dan Saya Bagas. pada segmen Kubis atau Kupas Habis kali ini kita akan membahas persiapan Timnas U23 Indonesia menuju SEA Games 2021 di Vietnam. Nah, ini Timnas U23 Indonesia ini udah ngapain aja sih guys kira-kira? Ya, kemarin kan sudah Sintayong awalnya memanggil 29 pemain untuk Timnas U23 Indonesia ini yang untuk persiapan SEA Games. Dan pada akhirnya hanya 28 pemain ya. Untuk sementara ini yang ada di list karena Ramai Rumakik akhirnya dicoret oleh Sintayong karena dia nggak memenuhi pemanggilan. Jadi sempat ada tarik ulur gitu ya antara Ramai Rumakik dan Sintayong. Pada akhirnya Sintayong memutuskan enggak memberangkatkan Ramai Rumakik. Oh, ini kan 28 pemain yang dipanggil di list ya pada akhirnya. Terus ada ketambahan dari Timnas U19 Indonesia. Jadi ada 3 tambahannya. Artinya di list 28 list pertama itu ada 2 pemain U19, ada Ronaldo Kuateh dan Marcelino Ferdinand. Lalu akhirnya ditambah 3 pemain lagi dari Timnas U19, ada Cahya Supriyadi, Kakang Rudianto dan Muhammad Ferrari. Dan ini sepertinya untuk ini ya menambal absennya Ramai Rumakik ini. Tapi Sintayong akhirnya memprioritaskan di pertahanan, di lini pertahanan. Oke, kan udah ada 20 totalnya berarti 31 pemain ya. Tapi ada beberapa pemain yang belum bergabung nih terutama pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Ada Elkan Bagot, ada Sadil Ramdhani, Asnawi Mangko Alam, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman dan Pratama Arhan. Oke, terus update-nya kemarin ini Sadil Ramdhani ya masih kemungkinan tidak diizinkan oleh klubnya Sabah ya karena SEA Games bukan agenda resmi FIFA. Juga Sabah ini lagi ada banyak pertandingan yang di bulan Mei. Sama juga halnya dengan Elkan Bagot yang juga seperti itu dari Ipswich Town. Jadi sejauh ini yang kemungkinan akan bergabung Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman dan Asnawi Mangko Alam. Oke, Pratama Arhan nih masih belum juga satu lagi. Dan benar ya apa yang dikatakan Bagas tadi, Sadil emang Sabah udah resmi ya secara official mengumumkan di Instagramnya kalau tidak melepas Sadil karena agenda FIFA-nya tidak termasuk gitu kan. Nah terus si Elkan Bagot ini juga karena si Elkan Bagot nih kayak udah naik nih ke tim senior nih. Dan dia udah debut di Ligue 1 bersama Ipswich Town. Terus pada pertandingan terakhirnya dia juga ini masuk squad walaupun masih cadangan ya karena di Ipswich Town sendiri center back-nya ada yang cedera, mungkin bakal susah dilepas ya guys ya si Elkan Bagot. Iya, terakhir kan dia memang pernah berstatement ya kalau dia sulit untuk bergabung di SEA Games. Nah, tapi untuk event selanjutnya mungkin di kualifikasi Piala Asia dia bisa bergabung. Jadi memang alasannya dari Ipswich Town memang sedang dalam performa yang baik Elkan Bagot dan dibutuhkan oleh tim karena dia jadi pelapis di tim senior. Back tengah utamanya Ipswich itu sedang cedera. Gitu. Terus kita masuk ke ini deh, per lini deh kira-kira deh. Dari penjaga gawang dulu ini menurut catatan saya ada 5 ya. Muhammad Adi Satrio, Hernando Ari, Muhammad Riyandi, Cahya Supriyadi dan Andika Ramadhani. Nah ini yang udah bermain tuh Hernando Ari sama Muhammad Adi Satrio ya. Seperti yang kita tahu Timnas U23 Indonesia sudah melakukan uji coba ya di pemusatan latihan di Korea Selatan. Mereka tiba sejak tanggal 16 April dan pertama melakukan uji coba melawan Andong University. Nah ini Hernando Ari starter ya di situ ya. Melawan Andong tuh bermain imbang 1-1. Terus pada hari ini Sabtu Andong menang 4-2. Oh iya 4-2.
Aku ingatnya yang Vietnam imbang soalnya 4-2. Terus pada hari ini Sabtu timnas U23 melawan Pohang Steelers. Nah ini kalah 0-2. Yang starter tuh Hernando Arya, tapi di babak kedua Adi Satrio masuk. Ya, ini menurut Gagas gimana nih persaingan di penjaga gawang? Kalau kita lihat di lawan Andong tuh sebenarnya Adi Satrio juga main di babak kedua juga. Tapi memang berarti Sintayong telah mempercayakan dua kiper ini nih untuk dua uji coba terakhir ya. Jadi ya kalau kita lihat ya Hernando kan memang sudah jadi pilihannya Sintayong ini sejak 2020 ya kalau nggak salah. Terus Piala AFF dia sempat cedera nggak sih kalau nggak salah, terus kegeser sama Nadeo Argawinata. Jadi memang kemungkinan memang ya Sintayong kembali lagi mempercayakan gawang timnas ke Hernando. Terus Adi Satrio juga kan alumni U19 juga kan, jadi sempat berlatih di Kroasia juga ya waktu itu. Jadi dua kiper ini ya sudah istilahnya apa ya, sudah merasakan di bawah kepelatihannya Sintayong sebelumnya gitu. Jadi kira-kira ya antara dua kiper itu ya untuk SEA Games 2021 mendatang. Kayak udah terlihat ya mengerucut ya. Mungkin dia akan membawa 2 kiper atau 3 kiper kira-kira? 3 kemungkinan. Satu lagi kan ya antara 3 itu ya, siapa lagi tadi? Muhammad Riyandi, Cahya Supriyadi, sama Andika ya, pemain Persebaya juga yang kemarin tampil bagus juga di Liga 1. Ketika Hernando dipanggil timnas, dia menggantikan posisi Hernando di Persebaya. Nah, Persebaya ini ya memproduksi pemain bagus ya. Ini 2 pemain, bahkan kiper utamanya dipanggil, kiper cadangannya terus dipanggil juga. Terus kalau Cahya Supriyadi kemungkinan juga ini sebagai pengalaman aja ya karena dia adalah kiper timnas U19 kemarin. Kalau kita lihat di pertandingan lawan Korea Selatan ya cukup bagus juga penampilannya walaupun kebobolan 5 gol. Ya bisa jadi ini ya pengalaman buat dia, nambah jam terbang untuk di SEA Games. Kalau Muhammad Riyandi terakhir dia di timnas itu waktu Simon McManamy ya kalau nggak salah ya. Nah itu mungkin juga sebenarnya kiper bagus juga di Barito juga. Maksudnya berpengalaman juga. Ya kemungkinan Sintayong punya ini sendiri lah, punya penilaian tersendiri soal pemilihan kiper. Habis penjaga gawang kita ke lini bertahan dulu. Oke. Kira-kira di bek kiri ada siapa aja guys? Di bek kiri kan ada Firza Andika, terus ada Rio Fahmi, terus Pratama Arhan, lalu Koko Ari Araya ya yang bisa bermain juga di bek kiri. Versatile sih. Bisa di bek kanan juga. Nah dalam 2 pertandingan terakhir nih, pertama waktu lawan Andong nih Firza Andika main. Lalu dia digantikan oleh Rio Fahmi, mungkin juga ada cedera atau masalah apa kurang tahu karena tidak live. Lalu di pertandingan lawan Pohang, Ilham Rio dijadikan starter sejak awal. Terus di babak kedua digantikan oleh Koko Ari. Nah ini ya kemungkinan secara garis besar Sintayong sudah punya juga kerangka tim ya, karena tim-tim ini sebagian pernah main di Piala AFF 2020 juga. Jadi kalau bek kiri utama saya pikir masih dipegang oleh Pratama Arhan. Tapi karena ini belum juga bergabung ya saya kira Firza dan Ilham Rio bisa mengisi pos dari Arhan. Berarti ini pemusatan latihan ini kayak ajang bagi Sintayong itu untuk menemukan ya pelapisnya Pratama Arhan ya jika nanti kemungkinan terburuknya tidak dilepas oleh Tokyo Verdy gitu ya. Iya, sebenarnya Ilham Rio ini kan juga sebenarnya posisi aslinya adalah bek kanan. Tapi
Tapi ya dia juga ternyata bisa bermain di back kiri gitu. Oke, kita lanjut ke bek kanan dulu deh guys. Di sini catatan saya ada Asnawi Mangkualam, Bagas Kava, terus ada tambahan lagi nggak kira-kira? Ada Koko Ari juga bisa Ya, Koko bermain Ari di, juga bisa. di back kanan. Mm-mm. Terus Dewangga ya mungkin ya. Dewangga back kiri, back kanan bisa juga. Oke, bisa juga. Versatile. Nah, Dan gimana nih persaingan di bek kanan nih, kayaknya Bagas Kava bakal mengisi pos selama Asnawi Mangkualam tidak diizinkan ya, Ansagriners. kalau kita melihat dua pertandingan terakhir memang iya Bagas Kava jadi starter di lawan Andong juga lawan Pohang Steelers ya. Terus ya tapi tetap Asnawi Mangkualam ya kemungkinan yang jadi pilihan utama Sintayong. Nah, tapi kita lihat juga kebutuhan taktiknya. Kalau menurut saya sih Asnawi memang lebih menyerang. Kalau Bagas Kava memang Lebih defend lebih gitu ya. pendekatannya lebih bertahan. Tapi ya dua pemain itu ya yang kemungkinan akan jadi tumpuan di bek kanan di SEA Games. Asnawi Mangkualam ini udah dikonfirmasi bakal ikut SEA Games atau belum sih? Ya kalau pernyataannya Sekjen PSSI Yunus Nusi memang Asnawi akan memperkuat timnas U23. Tapi kan di sisi lain kita tahu performanya juga sedang dibutuhkan ya sama Ansagriners yang belum meraih kemenangan juga di K-League 2 2022. Dan kemarin Asnawi baru saja mencatatkan 90 menit pertamanya. Jadi ya semoga dia bisa tampil juga di SEA Games. Lanjut ke ini deh, bek tengah. Bek tengah ini ada cukup banyak kandidatnya nih, kayak Ya. Fakhrudin, Elkan Bagot, Muhammad Ferrari, mungkin Alvera Dewangga juga bisa. Ya, Rizky Ridho, Kakak Rudianto, gimana nih? Rahmat Irianto juga bisa Ya, ya. Rahmat Rianto juga bisa gelandang bertahan juga sih. Oke, kalau lagi-lagi dari dua pertandingan awal, jadi duet Rizky Ridho dan Fakhrudin Arianto nih yang jadi starter. Tapi ada juga penggantinya nih di babak kedua, ada Alfiandra Dewangga dan juga Kakang. Itu di dua laga juga sama. Ya kemungkinan itu ya yang jadi partner terbaik di lini belakang karena dua-duanya udah pengalaman di Piala AFF 2020. Terus juga kini ditambah dengan Elkan Bagot yang kemungkinan juga tidak akan Dilepas. iya kemungkinan kecil tidak akan memperkuat timnas U23 Indonesia. Kalau menurutmu gimana, Ben? Kalau menurutku Fakhrudin ini kan ini ya main slot pemain senior ya. Iya. Dan ada 3 pemain senior lainnya yang dipanggil kayak Irfan Jaya, terus ada siapa lagi sih, Maklok, terus dan ada Ricky Ricky Kambuaya. Nah, kalau menurut saya di lini tengah tuh Fakhrudin itu sebenarnya sentral, tapi harus ada salah satu pemain senior yang harus dikorbankan ya. Nah, menurut saya nih Fakhrudin harus dipertahankan sih, jangan sampai di drop. Iya. Karena lini bertahan Indonesia tuh menurut saya mungkin yang Iya. di menit-menit terakhir gitu ya, misal 80 ke atas gitu ya, itu tuh kayak suka kebobolan gitu, kayak pertandingan lawan Pohang Steelers gitu. Iya. Yang hari ini tuh kebobolannya tuh kayak menit-menit 80 ke atas. gitu. Mungkin pengalamannya Fakhrudin yang udah lama bela timnas sejak lama banget dan pengalamannya di Liga 1 itu ini sih membantu pemain-pemain muda, maksudnya back tengah itu kan muda-muda kan, untuk membantu itu sih pemain-pemain muda untuk di SEA Games nanti. Seperti itu sih Iya, kalau iya. pandangan saya sih. Lanjut ke gelandang lini tengah ini. Kalau kita lihat di dua pertandingan terakhir trio gelandang ya, kalau di formasinya Sintayong 4-3-3 ada Maklok, Syahrian Abimanyu dan Ricky Kambuaya untuk jadi starternya. Terus untuk di babak kedua ada Rahmat Irianto, Marcelino Ferdinand dan juga Braif Fatari. Nah, kamu melihatnya seperti apa nih? Kalau menurut saya sih ini ya, Maklok sama Syahrian Abimanyu tuh kayak di pertandingan pertama sama kedua tuh kan udah jadi starter gitu ya. Kayaknya mungkin Sintayong punya kecenderungan untuk memilih
memilih dua pemain itu ya. Meskipun Ricky Kambuaya atau Marcelino Ferdinand itu kalau dimainkan juga bagus gitu loh. Misal Marcelino Ferdinand juga terbukti udah masuk timnas senior gitu, dan Ricky Kambuaya juga bermain bagus di Piala AFF 2020 gitu. Ya ini sebenarnya banyak pilihan sih untuk Sintayong di lini tengah, tinggal sesuai kebutuhannya lawannya siapa, bisa disesuaikan seperti itu sih kalau dari saya. Dan juga poin plus juga buat ini ya Sintayong, karena dia memiliki pemain yang punya kemampuan di beberapa posisi ya, seperti Alfredo Dewangga yang juga bisa di lini tengah, Rahmat Irianto juga buat gelandang bertahan gitu. Oke. Itu mungkin lini tengah seperti itu. Kita ke lini depan. Kalau berturut-turut nih sebenarnya sama ya untuk di dua pertandingan terakhir. Starternya ada Irfan Jaya, Muhammad Ridwan, dan Irfan Jauhari nih di 3 pemain depan. Lalu di babak kedua ya praktis nggak aneh ya, nggak ada perubahan. Hanya Ronaldo Kuateh yang diturunkan di lini depan. Dan kalau menurut Bagas, kalau persaingan di lini depan tuh sebenarnya kayak udah ada pemain yang plot gitu kan sih? Iya. Walaupun ada banyak sih. Nah kalau lini depan kan mungkin juga Sintayong masih menunggu 2 winger ya, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Tapi sejauh ini 4 striker yang sudah diturunkan ya, 3 pemain depan itu kan sukses mencetak gol semua nih untuk di pertandingan pertama melawan Andong. Nah kita lihatnya sebenarnya masih ada 1 striker ya, Hanis Sagara yang masih belum main. Iya, masih belum main. Itu sebenarnya juga waktu timnas U23 Indonesia kemarin waktu di kualifikasi Piala Asia juga diturunkan ya Hanis sebenarnya. Nah tapi mungkin ya lagi-lagi Sintayong mungkin masih mencari-cari ya untuk siapa yang paling tepat gitu kan. Ya kalau sejauh pandangan saya Irfan Jaya memang jadi pilihan utama ya Sintayong ya, karena pengalamannya dia, kemudian dia bisa juga cetak gol. Kemarin Piala AFF juga jadi top scorer di timnas Indonesia. Kalau menurut saya di lini depan itu penyerangan tuh ya itu yang kita menunggu Witan, Egy sama Irfan Jaya itu udah menurut saya udah paten banget lah, harus dibawa gitu. Melihat performa di Piala AFF loh yang 2020, Witan sama Irfan Jaya itu krusial banget. Terus Egy Maulana Fikri walaupun menit bermainnya lebih kurang daripada 2 pemain itu, Egy itu juga bikin momen-momen krusial dan mencetak gol juga gitu loh. Dan sementara kayak misal Ronaldo Kuateh sama yang Muhammad Ridwan yang terbukti juga mencetak gol di laga uji coba di Korea Selatan ini juga bagus sih untuk ditempatkan di penyerang tengah gitu. Oke. Yang menarik sih Ronaldo Kuateh ya, yang kemarin latihan juga di Korea Selatan di timnas U19 Indonesia juga sudah mencetak beberapa gol, dan ini jadi super sub juga bisa ya istilahnya, karena di pertandingan pertama dia masuk di babak kedua cetak gol dan juga mencetak 1 assist, dan ini juga bisa jadi senjata Sintayong ya untuk di SEA Games nantinya, semacam senjata rahasia gitu ya. Berarti intinya di lini depan tuh Sintayong memiliki banyak pilihan sih, tinggal gunainnya mau gimana, lawan siapa, sama kayak di lini tengah sebetulnya. Jadi itu. Nah yang menarik ini ya slot pemain senior nih di timnas U23 Indonesia. Tadi sempat disinggung dikit soal Fahrudin kan kalau di lini. Jadi ada 4 pemain senior yang sudah berlatih saat ini, dan 4-4-nya ini punya peran berbeda ya. Misalnya saja di Fahrudin di lini belakang, tadi seperti Meta bilang dia jadi pemain paling berpengalaman sehingga bimbingannya dibutuhkan lah oleh pemain-pemain terutama bek tengah di timnas U23. Terus Maklok yang sebenarnya ini debut ya buat dia ya, berseragam timnas Indonesia. walaupun belum debut resmi ya. Ya,
Nah, apakah ini Mark ini apakah akan disiapkan juga ke timnas senior nantinya yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia. Terus ada lagi Irfan Jaya yang di lini serang, tadi jadi top scorer ya di Piala AFF kemarin, jadi punya kemampuan cetak gol yang kembali dipercaya oleh Sintayong. Lalu ada Ricky Kambuaya di lini tengah, dan yang kita tahu salah satu porosnya Sintayong juga ya, karena dia selalu dipanggil timnas Indonesia dan di Piala AFF kemarin selalu bermain. Nah, yang jadi pertanyaan nih, siapa nih 3 pemain, karena ada 4 pemain, jadi harus salah satu harus dikeluarkan. Kayaknya ini deh keputusan berat bagi Sintayong. Yang benar apa yang dibilang Bagas tadi, keempatnya itu punya peran sentral di posisi masing-masing seperti itu. Dan terbukti dari pertandingan yang sudah dilalui itu mereka berkontribusi sangat bagus gitu. Gitu. Ya memang semuanya main ya di 2 pertandingan awal di uji coba ini. Jadi ya kita belum tahu apakah nantinya siapa yang akan dicoret. Yang pastinya mudah-mudahan 3 pemain yang ditunjuk ini bakal punya kontribusi yang besar ya untuk timnas U23. Soalnya ini kan timnas Indonesia kan satu grup sama Vietnam, dan Vietnam juga sudah memanggil 3 pemain seniornya yang berlaga di Piala AFF 2020 lalu. Jadi skuad intinya Vietnam meraih ini kan di SEA Games juga 2019 juga mereka juga main. Jadi mungkin kayak udah hafal sih, oh ini Indonesia nih kekuatannya gitu sih. Mungkin pemilihan Sintayong untuk squad senior mungkin akan baiknya lebih bijak gitu sih. Ya mungkin itu aja ya. Perlu diketahui juga timnas Indonesia U23 masih memiliki satu agenda uji coba melawan Daejeon Hana Citizen di tanggal 27 April besok. Ya, terus kemudian agendanya akan pulang dulu ke Jakarta dan lalu mereka akan terbang ke Vietnam. Timnas Indonesia ini tergabung di grup A bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, sama Timor Leste. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas beberapa pesaing timnas Indonesia di grup A tersebut dan beberapa negara dari grup B. Oke, Bola Squad, kita ketemu di video selanjutnya.